Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa di segmen Lo Harus Tahu. And let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, well kali ini gue akan membawakan sebuah detail-detail yang ada pada game yang baru aja kemarin dirilis gameplay dan real gameplaynya oleh Sucker Punch ya, yang ada di YouTube-nya PlayStation, yaitu Ghost of Tsushima. Ada beberapa hal yang mungkin sebagian dari kalian udah lihat di trailer gameplaynya Ghost of Tsushima dari Sucker Punch kemarin, dan sebagian dari kalian juga mungkin udah nonton nobar kita ya, yang tentunya berisikan live reaction dari gua dan Landy. Dan kalau kalian yang belum lihat sih bisa klik aja card yang ada di atas sana guys. So, di video ini gue akan secara cepat aja menjelaskan keynote atau hal-hal penting yang bisa kita simpulkan dari live gameplaynya yang ada selama 18 menit kemarin, dan akan ditambahin juga sama beberapa opini pribadi dari anak tua untuk game ini. So, langsung aja guys. Yang pertama, yang sangat amat jelas terlihat sejak awal adalah sebagaimana bersihnya HUD atau user interface dari Ghost of Tsushima ini. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu HUD atau HUD, HUD itu atau HUD itu adalah singkatan dari Head Up Display, dimana khususnya pada video game, HUD merujuk pada display yang ada pada layar kalian saat bermain, mulai dari HP bar dan XP bar, minimap, active mission, dan sebagainya. Yang bisa kita lihat pada Ghost of Tsushima ini, head-up display-nya itu bersih banget, yang akan memberikan kesan menonton film saat memainkan gamenya. Bahkan Sucker Punch juga memasukkan fitur Samurai Cinema Filter ala film Seven Samurai-nya Akira Kurosawa untuk menambahkan kesan dramatis pada game ini. Dimana gue masih berharap nih fitur ini akan bisa di-on-off-kan kapan saja sewaktu kita bermain tentunya, biar bisa ganti-ganti suasana sesuka hati aja gitu. So we created a windy. Yang kedua, eksplorasi Tsushima. Yap, tempatnya memang di Tsushima dan map ini ada di Tsushima. Seperti yang udah digembar-gemborkan sejak awal, ya kita akan bertemu dengan map tanpa pointer di sini. Dan kita akan dikenalkan dengan GPS ala Sucker Punch, yaitu adalah System Guiding Wind, dimana kita bisa memilih titik tanda tanya yang ada pada map, yang juga mapnya terlihat cukup luas di sini. Dan nantinya kita akan dibimbing oleh arah angin untuk bisa sampai ke sana. Wow, menarik ya. Dan terlihat bahwa arah angin ini harus kita lakukan beberapa kali sepanjang perjalanan untuk menuju satu tujuan tertentu. Dan kita juga bisa memakai bantuan dari daun ataupun bunga untuk memperjelas arah anginnya berhembus. Dan gak sampai situ aja, Sucker Punch juga masih punya beberapa guide eksplorasi kuno yang membuat kita sebagai jin sakai di sini lebih berbahasa dengan alam, untuk bisa mengetahui kegiatan tambahan lainnya, mulai dari rubah yang akan menunjukkan lokasi shrine atau kuil yang nantinya akan menjadi tempat untuk fast travel kita. Dan jangan lupa juga nih, Sucker Punch juga memberikan sebuah detail yang memuaskan katarsisme gue, yaitu kita bisa elus-elus si rubah lucu ini ya. Penting loh itu menurut gue. Lalu ada juga asap dari api unggun yang bisa kita lihat sejak awal game ini ditunjukin ya, yang menunjukkan adanya NPC yang akan butuh bantuan. Dan ada juga burung yang akan memberikan petunjuk ke tempat rahasia, dimana pada gameplaynya kemarin kita akan dibawa ke sebuah rumah kosong yang di dalamnya ada beberapa material untuk di-loot. Yang ketiga, masih seputar eksplorasi. Bagian ketiga ini kita khususkan untuk membahas si kuda ganteng berwarna putih sebagai alat transportasi utama Jin Sakai di game ini. Dimana bisa kita lihat juga nih, mekanisme memanggil kudanya dengan siulan ini bisa dibilang udah kayak SOP atau Standard Operational Procedure dari game-game yang menyertakan kuda pada gamenya. Akan hadir juga di sini, dan kita pun bisa melihat bahwa Jin Sakai ini memiliki kuda berwarna putih dengan animasi buntut yang rasanya tidak lebih baik dari animasi rerumputan yang bergoyang ya guys. Yang gue cukup penasaran, apakah nantinya akan ada upgrade khusus untuk kudanya, untuk menambah staminanya, mungkin speednya, atau bahkan akan ada nantinya kuda-kuda lain dengan performa yang berbeda-beda di tengah perjalanannya nanti. Yang keempat, looting dan crafting. Yap, jelas sudah terlihat bahwa kita tidak akan menemukan animasi looting pada game ini. Walaupun sebagian besar hal sungguh didetail
detail kelihatannya, tapi animasi looting ini justru ditiadakan oleh Sucker Punch. Jelas ini akan menuai pro dan kontra ya, karena secara efisiensi waktu, hal ini akan menjadi hal yang sangat baik mengingat animasi looting itu lama-lama bisa bikin muak juga ya, kalau bicara durasi permainan yang cukup panjang. Tapi di sisi lain juga bisa mengurangi detail dari gamenya yang udah kelihatan film banget gitu. Mungkin agak aneh juga tiba-tiba lootingannya sesederhana itu. Dan bahkan lu bisa ngeloot saat lu ada di atas kuda tanpa harus turun sama sekali. Sungguh memudahkan kalau menurut gue pribadi sih. Dan kalau bicara looting rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bicara juga tentang material yang bisa kita dapat dan kemungkinan crafting gear apa aja yang bisa kita buat pada game ini. Sejauh dari apa yang bisa kita pantau dari video kemarin, kita bisa lihat bahwa akan ada charm dengan berbagai efek berbeda-beda mulai dari menambah defense, attack, dan sebagainya. Dan ada juga beragam set kostum berikut dengan berbagai macam aksesorisnya yang bisa saja akan berbeda-beda dan berpengaruh pada stat kita nantinya layaknya kostum set pada game RPG seperti The Witcher 3. Dan kita juga bisa lihat adanya senjata yang berbeda-beda bentuknya yang bisa kita asumsikan mungkin aja nih kita akan bisa crafting atau mendapatkan senjata-senjata tertentu nantinya selain dari apa yang sudah kita lihat di videonya kemarin. Yang kelima, combat system. Yap, merupakan hal yang paling menarik, yang paling ditunggu tentunya di sebuah video game. Sucker Punch memberikan dua pendekatan berbeda pada combat sistemnya. Yang pertama adalah mode samurai, di mana kita akan melawan para Mongol ala samurai, di mana kita akan secara frontal datang ke depan musuhnya dan mengandalkan timing, parry, dan stand tertentu untuk bisa membantai habis para Mongol, yang berhasil didramatisir oleh cipratan darah yang dihasilkan dari tebasan katana Shijin Sakai ini. Pada mode ini juga kita bisa melihat adanya lingkaran berjejer berwarna kuning di kiri bawah yang mungkin saja menjadi indikasi dari kontinuitas combat dari Shijin Sakai ini. Lalu ada mode kedua yaitu mode Ghost yang harusnya menjadi mode unggulannya juga mengingat game ini berjudul Ghost of Tsushima. Di sini kita akan dibawa pada pendekatan combat system ala Assassin's Creed ataupun Tenchu ya pada zaman dulu, di mana kita bisa mindik-mindik dan memanjat hampir semua platform yang ada untuk bisa mendapatkan angle tersembunyi sebelum melakukan silent kill dengan menggunakan odachi ataupun wakishaji atau pedang-pedang pendek, di mana kita juga bisa melihat adanya musuh dengan armor penuh nih yang akan lebih sulit untuk dibunuh atau at least nih nggak bisa kita instant kill. Jadi harus beberapa kali serangan baru bisa mati. Di sini juga Jin Sakai akan dilengkapi dengan berbagai macam gadget tambahan. Di sini kita bisa melihat adanya petasan dan bom asap dan juga adanya kunai yang bisa membantu combat sistemnya nanti. Dan yang menarik dari mode Ghost ini juga kita bisa memiliki efek fear ala Batman yang bisa dilihat dari trailernya. Ada musuh yang mendadak panik nih dan bahkan terjatuh sembari berusaha kabur saat melihat sosok Ghost ini. Lalu nggak lupa juga Jin Sakai akan memiliki semacam grappling hook yang akan membuat reversal pada game ini semakin asik kayaknya. Ya, mungkin overall itu aja sih yang bisa gue breakdown dari trailernya kemarin, yang bisa dibilang cukup bikin gue semakin hype dengan perilisannya nanti di tanggal 17 Juli 2020. Adapun hal yang masih gue tunggu adalah kayak kemarin juga udah dibilang di live bahwa ada animasi panah yang mungkin kelihatan agak lebay. Mungkin itu bener cuman di footage-nya doang, nanti kalau udah realnya mungkin ada pembenahan atau memang udah kayak gitu gue juga gak ngerti. Atau mungkin ada beberapa panah yang memang efeknya begitu dan ada beberapa panah yang efeknya tidak begitu. Terus juga ada juga yang masih gue tunggu adalah penggambaran lebih detail untuk desa-desa padat penduduknya yang selama trailer hanya diliatin satu kali aja kalau nggak salah. Karena walaupun akan didominasi dengan padang rumput kosong, yang it's okay buat gue, tapi gue masih berharap adanya pemukiman padat penduduk selain camp daripada Mongol nih. Yang dimana kita bisa banyak melihat interaksi NPC dan kegiatan lainnya seperti crafting di blacksmith atau jual beli barang di merchant. Mengingat sedikitnya game ini juga membawa RPG mekanik pada gameplaynya. So itulah yang bisa gue bahas tentang game ini dan beberapa harapan dari game ini juga, yang gue harap ini punya gameplay atau playtime yang cukup panjang karena akan terlihat seru juga dan mudah-mudahan tidak membosankan, mengingat beberapa scene itu mengingatkan kita pada Red Dead Redemption tentunya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu game yang bisa dimainin semua orang, karena memang semua asumsi orang yang mungkin kayak ini game adalah game get good ala Sekiro atau ala Dark Souls, ternyata tidak. Bisa dilihat kalau ini game yang cukup casual friendly dan kayaknya semua orang bisa nikmatin game ini. Ditambah juga adanya filter samurai yang dikasihin ala-ala film samurai jadul ya, yang mungkin akan menjadi daya tarik juga buat game ini. Walaupun ya
pasti yang lebih menarik adalah foto moodnya tentunya. Buat semua orang yang udah mulai biasa untuk jadi fotografer dari sebuah gameplay kayaknya belakangan ini. Oke, gitu aja dari gue Dito Wangsa untuk Lo Harus Tahu yang kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight buat kalian juga. Jangan lupa buat subscribe channel Si Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa buat like, comment, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_ dan merchandise-nya di @PLY_original. Oke, gitu aja dari gue, Play Original, Bang Emen Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.